Morning, selamat pagi, Fasis ANJ 2 kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Kep. Pagi, Kep. Oke, terima kasih kembali lagi ya sama saya di kuliah manajemen kapal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu onboard complaint procedure. Tapi sebelumnya itu kita membahas tentang tugas yang kemarin yang telah Bapak sudah kerjakan ya tentang hull cleaning preparation, di mana ada case di Bosun mengalami accident ya, kecelakaan. Oke, saya buka dulu ya, biarpun saya tahu jawabannya sama semua, tapi ya sudah lah. Oke, ini jujur-jujuran ini kerjaan yang kerjain satu orang kan? Yang kerjain satu orang. Oke, Kurang, Kep. 10 orang. Oke lah, saya terima apa adanya, nggak apa-apa. Kejujuran itu yang utama ya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semuanya sudah mengerjakan ini ya. At least kalau biarpun dilihat atau gimana, at least dibaca apa itu isinya, tahu sedikit ya. Jadi ini namanya merupakan NC dan conformity suatu kecelakaan di mana menganalisis ya untuk memberikan feedback ke kantor sehingga kantor mengambil tindakan ataupun hal yang dapat digunakan untuk mengurangi suatu insiden ya, insiden itu ya. Oke, yang pertama itu di sini dikatakan what factor could be contributed to the accident. It's not necessary to limit yourself to the fact presented in the accident summary. You may use your imagination to consider other factors that may have played a part. This order of important from most direct at least. Oke, ini merupakan ditanya apa faktor penyebabnya yang menjadi kontribusi terjadinya suatu insiden itu ya. Oke, ini namanya lack of fatigue, long hours kerja, oke. Tidak bereksperimen atau lack of training, oke. Long break, extended time aksi, ini bisa dikatakan faktor pendukung. Personal decision about the ship, ya ini juga sering terjadi ya. Karena tidak harmonisnya hubungan kerja, jadi antara atasan dan bawahan itu sering terjadi perbedaan pendapat ya. Relax behavior including abuse of drug alcohol. Ini sering yang dikaitkan dengan kecelakaan kerja, benar sekali. Drug alcohol, sehingga ada suatu manajemen harus melaksanakan namanya drug alcohol test ya secara tiba-tiba untuk mengetes apakah benar-benar drugs and alcohol policy itu di perusahaan itu dijalankan. Oke. For decision making or negligence. Oke, terima kasih. Ini merupakan hal-hal yang secara masuk akal terjadinya faktor insiden ya. Oke, yang kedua, with reference to the incident summary ya. Incident summary, were there any non-compliance with the company requirement? If so, list this. Remember, Boswen do not use PPN according to the standard. Yes, pastinya. Tadi dijelaskan di berita acaranya. The ship's crew do not have good communication and cooperation. Ya, ini penyebab terjadinya itu adalah gara-garanya mix crew. So, komunikasi itu jarang berjalan dengan baik ya, karena di suatu negara dan negara lain itu komunikasi belum tentu bisa sama, yaitu bahasa Inggrisnya. Oke, yang ketiga, on your vessel, what safety procedure are following during hull cleaning operation, especially when cleaning this area? Oke, ya, ini gambarnya Bapak berikan sudah cukup bagus ya. Apa aja safety prosedurnya ya? Ini merupakan contoh gambarnya saja, tetapi safety prosedurnya itu ya tahap-tahap untuk cleaningnya itu ada. Tahap-tahap cleaning lah kita bilang ya, apa-apa aja. Oke, saya akan sharing itu di sini dia dikatakan. Oke. Jadi tahap cleaning itu di atas kapal ada aja ya. Di sini ada A sampai dengan
A sampai dengan H. Ya, dari dry cleaning, sweeping, blowing, use chemical, seawater, scrubbing, remove the stain, water rinsing, clean hole, sampai dengan drying holes ya. Ini merupakan salah satu tahap cleaning ya yang gunakan suatu perusahaan. Jadi dia selalu membuat laporan ini ya secara per hari. Apa aja dia di laporan itu katakan ya. Ini merupakan step lah whole cleaning plan dalam suatu perusahaan. Ya, oke, balik lagi tadi ke case tadi. Oke, ini dia. Oke, lagi case tadi dikatakan di sini preparation-nya. Oke, nah ini equipment-nya ini tergantung dari kapal jenis itu ya, apa yang akan dimuat ya. Semakin bersih ataupun semakin naik levelnya untuk jenis muatan yang akan dimuat, maka akan semakin high ataupun lengkap equipment yang digunakan ya. Kalau ini oke lah, ini tergantung dari suatu manajemen persiapannya. Cuma secara umum mungkin ini hampir mirip dan sama ya. Oke. 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 Nah, di sini ada kita lihat bahwa ship screw washing hole with high pressure jet. Ini sekarang tergantung dari termasuk dalam apa namanya safety campaign ya juga ya, high pressure jet ini, di mana pressure jet itu memiliki tekanan yang sangat tinggi. Ada di 233 case kapal lainnya ini sampai kena kecelakaan. Ada yang bolong safety shoes-nya, ada yang pecah helmnya ya segala macam, apa yang pecah safety glass-nya. Jadi merusak mata. Jadi sekarang dalam safety campaign di tahun ini, di 2003 ini, di quarterly kedua, safety campaign tentang high pressure jet ini ya. Bapak-bapak ya, saya cuma ngasih tahu karena saya juga update di dunia ini, pekerjaan ini, jadi masih komunikasi sama orang kapal, orang kantor ya untuk mengenai hal ini. Jadi safety campaign. Jadi ada sekarang mereka mengeluarkan minimum safety PP-nya using high pressure jet. Jadi itu harus digunakan. Jadi nggak sembarangan lagi harus pakai cuma rainsuit biasa, helm biasa, tidak. Mereka memakai standarnya ada. Yang dimana helmetnya itu atau helmnya itu memiliki standar untuk menampung high pressure jet itu di atas 400 bar, dan juga sepatunya, safety shoes-nya ya. Oke lah. Oke lah. Kalau ini saya anggap oke, berarti manajemen di whole cleaning prosedur ini dan juga case non conformity suatu insiden ini sudah dimengerti ya Bapak-bapak ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke komplain prosedur. Ini dia, komplain prosedur. Onboard komplain prosedur. Pernah dengar kah kata-kata ini? Pernah lah ya, Bapak-bapak ya. Ya, ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab nanti Bapak-bapak sebagai senior officer atas kapal, onboard complaint procedure ya, karena ini berdasarkan MLC tahun 2006 ataupun sesuai dengan flag state masing-masing ya, bergantung pada kapal tersebut. Oke, Pak Yuli, bisa dibacakan Pak nomor 1 sampai nomor 3 Pak ya. Kita tolong Pak ya, generalnya. Siap, Pep. General number 1, any shipper shall have the right to lodge a complaint, example a labor grievance, and to have the complaint investigated, provided it is specific in nature and is allowed to constitute a breach of shippers' right under the Maritime Labor Convention 2006 or MLC 2006 or the flag state. Number 2, any victimization of a shipper for filing a complaint is strictly prohibited. Victimization is understood to mean any adverse action taken or restored by any person with respect to a shipper for lodging a complaint which
is not manifest vexatious or maliciously made. Number 3, seafarers shall have the right to be accompanied of representative during the complaints procedure. Oke, terima kasih Pak Yuli. Oke, nomor Welcome, 4 sama Pak. nomor 5 bisa dibacakan. Siapa ini? Pak Yanuar. Silakan Pak Yanuar. Bisa. Okay, number 4. Officer and or a crew member may be represented in harbor grievance by labor organization with the party to a Halo. labor contract entered into person Pagi. to the law of the flag state and which Sendiri. cover the officer and or crew member. Number 5, the master on Iya, board Pak. ship Iya. can on a confidential basis provide Bentar, Pak. Bu, saya lagi ada differ saya with nanti impartial advice of their complaint and assist them on is following Ya, saya the lagi ada meeting, complaint Bu. Gimana? procedure. Such Wah. assistance rendered Hah? by the master may include attending meeting or Udah, hearing Bu. Ini bisa if dengar nggak nih? requested by the complaint receiver. Mohon maaf ya. Tuh, ya. Oke, Sudah, Pak? terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf ada telepon dikit. Oke. Jadi on-board complaint procedure itu ya, di sini dikatakan generalnya setiap pelaut ya harus tahu cara untuk melakukan namanya komplain ya, yang dimana komplain itu akan diinvestigasi secara spesifik apa alasannya ya, masalahnya sesuai dengan MLC ya ataupun flag state aturan dari kapal tersebut. Yang kedua, ada victimization dari seafarer, artinya adakah yang membuat pelaut itu menjadi terbatas melaporkan komplain itu ya harus dimengerti dan diambil tindakan. Setiap orang ya harus mengerti apa masalah hal itu dan caranya ya, dan tidak menjadi victimization, artinya tidak menjadi alasan ataupun hal yang bisa membuat dia tidak bisa melakukan namanya komplain. Ya. Yang ketiga, seafarers shall have the right to compete accompanied or representative during the complaint. Artinya, pelaut itu harus memiliki orang yang artinya atasannya lah ya, atasannya itu representatif orang yang melakukan komplain prosedur itu. Artinya jika pelaut itu tidak tahu, dia harus memiliki atasan yang membantu untuk bisa melakukan namanya komplain itu. Ya. Keempat dikatakan officer atau crew member ya yang membantu komplain itu ya, keluhan itu, ini grievance keluhannya itu harus sesuai dengan hukum MLC dan flag state yang berlaku ya. Master yang kelima, di master on board ship ya harus menjadi orang yang betul-betul ya, orang terakhir lah ya, kalau misalnya komplain tersebut itu sudah diambil tindakan menjadi pemutus keputusannya, dan jika master tidak bisa mengambil keputusan tersebut akan dilemparkan ke DPA, desain supervisor ataupun representatif company. Oke. Kalau ini tentang komplain prosedurnya, oke. Ini secara secara generalnya ya, yang penting pelaut itu memberikan keluhan dulu. Pertama, yang kedua secara memberikan keluhan verbal ya, secara verbal artinya secara dari mulut ke presentatif ataupun orang yang ditunjuk dalam officer komplain tersebut dulu ya, dan orang yang bertanggung jawab itu akan menerima ya. Setelah supervisornya ini menerima ya, dia akan secara khusus akan meneliti hal itu dan memberikan masukan dulu ya, masukan dulu ya. Ataupun tidak bisa, dia akan memberikannya kepada head departemen baik mesin atau engine ya. Kalau misalnya head departemen sudah tidak bisa, dia akan memberikannya kepada master ya, master. Dan ingat, on-board komplain prosedur ini maksimal hanya bisa dilakukan 5 hari. Jika 5 hari tidak ada hasil keputusan, maka akan dilempar kepada DPA yang ambil tindakan. Tetapi dengan kata lain,
senior officer, yaitu master dan juga yang lainnya, berarti tidak kompeten melakukan onboard complaint procedure ini dengan baik. Itulah kenapa senior officer itu dalam manajemen kapal harus mengerti proses ini, Bapak-Bapak ya. Oke. Yang ini ada salah satu contoh ya, contact information of company representative. Ya, ini cuma personal aja ya, mungkin setiap perusahaan berbeda-beda ya. Yang penting Bapak tahu yang namanya DPA, design person-nya, alternatif DPA-nya siapa, ada kontaknya, dan setiap kapal ini diposting ataupun dipost dimanapun public space ya Bapak-Bapak ya semuanya, dan juga nation regionnya kru tersebut ya, dia dari negara mana harus ada ya, unionnya harus ada, contoh Filipina atau India ya. Di sini juga ada yang namanya Indonesia, ada juga sini Filipina, di sini ada Cina, South Korea, Rusia. Jadi ini semuanya harus ada kontak prosedur. Artinya apa? Jikalau nanti di PA tidak merespon dari komplain prosedur orang Bapak yang sesuai dengan MLC, maka Bapak bisa menghubungi ataupun menghubungin negara ataupun orang yang negara, perwakilan negara yang sesuai dengan kewarganegaraan Bapak semuanya. Begitu dia. Oke. Itu penjelasan singkat tentang onboard complaint procedure. Ya, Bapak-Bapak ya, ini sudah saya bikin di Google Classroom, silakan dibaca. Ya, adapun hal yang tidak dimengerti silakan ditanya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian dari saya. Gimana Bapak-Bapak? Ada hal yang ingin dipertanyakan? Silakan. Gimana? Cukup jelas? Cukup. Oke, kalau cukup jelas terima kasih ya. Oke, kalau cukup jelas terima kasih. Hari ini tidak ada tugas. Minggu kemarin sudah. Saya ucapin terima kasih. Saya tutup ya Bapak-Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Kek.